sentuhan sejati di tengah kemewahan Jakarta. Kain ini, apa benar-benar sutra dari Italia? Apa katamu? Beraninya kamu, anak magang, bicara sembarangan seperti itu? Sebuah suara tajam terdengar dari belakang. Dia adalah Isabella Sutanto, seorang desainer senior keturunan Indonesia-Italia berusia awal 40-an yang telah bekerja lebih dari 10 tahun di Adibusana Atelier, sebuah rumah mode mewah di Jakarta. Maaf, Bu. Saya hanya penasaran, kata Citra Sari, mencoba menarik tangannya dengan gugup. Tetapi Isabella mendekat. Penasaran? Apa yang anak magang sepertimu tahu tentang kain kami? Ini sutra kualitas terbaik yang didatangkan langsung dari Milan. Suara Isabella penuh dengan penghinaan yang tak terselubung. Karyawan lain yang berada di sekitar mulai berkumpul. Isabella, sepertinya ini anak magang yang baru. Budi Santoso, seorang pria berusia pertengahan 31-an, mendekat dengan senyum. Sebagai manajer pengadaan bahan, ia tampak ramah di luar, tetapi tatapan matanya dingin. Ya, namanya Citra Sari, dari Yogyakarta. Tapi baru hari pertama sudah bicara yang aneh-aneh tentang kain kita. Oh ya? Apa yang dia katakan? Tanya Budi, tampak tertarik. Namun, ada nada waspada dalam ekspresinya. Dia bertanya apakah ini benar-benar sutra Italia. Konyol sekali, Citra hanya terdiam. Sebenarnya, dengan kepekaan sentuhan yang diwarisinya dari sang nenek, seorang pembatik ulung, ia yakin kain itu bukan dari Italia. Namun, ia tidak ingin membuat masalah di hari pertamanya. Maafkan saya salah. Salah? Ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah bentuk keraguan dari seorang anak magang yang tidak punya pengalaman terhadap produk perusahaan kita. Isabella meninggikan suaranya. Semua orang di ruang sampel mulai menoleh. Saat itu, pintu terbuka dan seorang wanita anggun masuk. Dialah Olivia Wijaya, Direktur Sumber Daya Kain berusia pertengahan 50-an. Sebagai seorang veteran yang telah bekerja di industri ini selama lebih dari 20 tahun, ia memiliki aura yang tenang. Ada apa ini? Suara tenang Olivia membuat Isabella menoleh. Anak magang baru ini bilang kain kita palsu. Palsu? Olivia menatap Citra. Berbeda dengan yang lain? Tatapan matanya menunjukkan rasa ingin tahu. Tidak, Bu. Saya tidak bilang begitu. Saya hanya bertanya karena penasaran, jawab Citra dengan suara pelan. Apa yang membuatmu penasaran? Hanya saja. Sentuhannya terasa sedikit berbeda. Olivia mengambil kain yang tadi disentuh Citra dan merasakannya sendiri. Hening sejenak. Menarik. Menurutmu, apa bedanya? Olivia, jangan bilang Anda percaya pada omongan anak magang ini, kata Isabella dengan nada terkejut. Bukan begitu. Aku hanya penasaran. Citra, di mana kamu belajar tentang mode? Saya lulusan desain mode di Jakarta, Bu. Nenek saya seorang pembatik, jadi saya sudah terbiasa memegang berbagai jenis kain sejak kecil. Pembatik? Menarik sekali, kata Olivia sambil tersenyum. Namun, ekspresi Isabella dan Budi menjadi semakin kaku. Membedakan kain itu butuh pengalaman bertahun-tahun. Kata Budi dengan dingin, benar. Terutama untuk mereka adibusana seperti kita, timpal Isabella. Pokoknya, anak magang harus bersikap seperti anak magang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan nanti. Citra menundukkan kepalanya. Ia tidak menyangka hari pertamanya akan seperti ini. Baik. Bu, maafkan saya. Bagus. Sekarang, mari kita mulai pekerjaan magangmu yang sebenarnya. Isabella berkata sinis sambil menyerahkan setumpuk dokumen kepada Citra. Fotokopi semua ini, lalu buatkan kopi untuk semua. Selera masing-masing sudah tertulis di sini. Citra menerima tumpukan dokumen itu. Terasa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Saat meninggalkan ruang sampel, ia menoleh sekali lagi ke arah kain sutra itu. Ia yakin itu bukan dari Italia. Tapi sepertinya, tidak akan ada yang mempercayainya. Sambil merapikan kertas di depan mesin fotokopi, Citra bergumam dalam hati, Nenek, apa aku bisa bertahan di sini? Ia teringat pesan neneknya sebelum berangkat ke Jakarta. Citra, ingatlah, kain tidak pernah berbohong. Apa yang tanganmu rasakan adalah kebenaran. Tapi terkadang,
Orang tidak mau mendengar kebenaran itu. Meski begitu, jangan pernah menyerah. Citra meneguhkan hatinya sekali lagi. Meskipun sekarang ia hanya memfotokopi dan membuat kopi, ia yakin suatu saat nanti kemampuannya akan diakui. Saat jam makan siang, semua karyawan pergi ke restoran terdekat. Citra sendirian di kantor, menyantap nasi bungkus sederhana. Masih di sini? Olivia kembali dan mendapati Citra. Iya, Bu. Fotokopiannya belum selesai. Sudah makan? Sudah, Bu. Nasi bungkus. Olivia duduk di samping Citra. Jangan terlalu dipikirkan kejadian tadi pagi. Orang-orang di sini awalnya memang seperti itu. Tidak apa-apa, Bu. Saya yang kurang berhati-hati. Tapi aku benar-benar penasaran. Apa yang kamu rasakan berbeda dari kain itu? Citra ragu-ragu, tidak yakin apakah ia boleh mengatakannya. Rasanya, kelembutan khas sutra asli sedikit kurang. Dan kilauannya juga. Kilauannya? Ya. Sutra alami akan berubah warna secara halus tergantung pada cahaya, tapi kain yang tadi tidak seperti itu. Mata Olivia berbinar. Pengamatan yang sangat menarik. Apa kamu bisa membedakan kain-kain lainnya? Sedikit, Bu. Nenek banyak mengajari saya. Kalau begitu, bagaimana kalau malam ini kita adakan tes kecil di ruang sampel? Tentu saja, tanpa sepengetahuan yang lain. Jantung Citra mulai berdebar. Sepertinya ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Benarkah, Bu? Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Aku juga penasaran. Malam itu, setelah sebagian besar karyawan pulang, Citra dan Olivia bertemu di ruang sampel. Lihat 5 kain ini, kata Olivia sambil membentangkan beberapa kain yang labelnya sudah ditutup. Semuanya sutra, tapi asal dan kualitasnya berbeda. Citra dengan hati-hati menyentuh satu persatu. Yang pertama ini sutra Italia asli, sangat lembut. Yang kedua dari Tiongkok, tapi kualitasnya bagus. Yang ketiga, ini bukan sutra murni. Ini campuran polyester dan sutra. Tepat sekali. Olivia bertepuk tangan karena kagum. Lalu yang ini juga dari Tiongkok, tapi kualitasnya lebih baik dari yang ketiga. Dan yang terakhir. Wah, ini sutra kualitas premium. Sepertinya dari Jepang, sempurna. Luar biasa. Seru Olivia. Bagaimana kamu bisa tahu setepat ini? Nenek yang mengajari saya. Setiap negara, bahkan setiap daerah, punya cara pembuatan sutra yang sedikit berbeda. Karena itu, sentuhannya pun jadi berbeda. Kemampuan yang hebat. Olivia berhenti sejenak. Tapi, jangan tunjukkan kemampuan ini sembarangan, terutama di depan Isabella atau Budi. Kenapa, Bu? Entahlah. Sebaiknya berhati-hati saja. Ekspresi Olivia menjadi sedikit muram, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi tidak bisa. Malam itu, di dalam KRL Commuter Line dalam perjalanan pulang, Citra terus berpikir, kenapa Olivia berkata seperti itu, dan apakah kain tadi pagi itu benar-benar palsu? Setibanya di kamar kosnya yang kecil, Citra menatap foto neneknya dan bergumam, Nenek, ada yang aneh. Kain itu jelas palsu, tapi tidak ada yang mau percaya. Apa mungkin? Ada masalah yang lebih besar di sini? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Citra memutuskan untuk tetap bekerja keras keesokan harinya. Meskipun hanya seorang anak magang, ia percaya suatu saat kebenaran akan terungkap. Di luar jendela, gemerlap lampu kota Jakarta berpendar. Hari pertamanya di kota impian ini pun berakhir. Sebulan telah berlalu. Citra masih mengerjakan tugas fotokopi dan membuat kopi. Isabella dan Budi tidak pernah melewatkan kesempatan untuk meremehkan atau mengerjainya. Citra, dokumen ini sudah dirapikan? Ruang rapat juga sudah dibersihkan? Perintah Isabella dengan dingin. Sudah, Bu. Bagus. Sekarang bereskan sampel-sampel kain ini. Pisahkan berdasarkan warna. Pekerjaan tiada akhir terus berdatangan, tetapi Citra tidak menyerah. Ia justru sering tinggal sampai larut malam untuk diam-diam mempelajari kain-kain di ruang sampel. Suatu Jumat sore, seluruh kantor digemparkan oleh sebuah insiden. Sialan! Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan Claude Durand, sang direktur kreatif, memenuhi ruangan. Pria Prancis berusia pertengahan 50-an itu adalah penguasa absolut di Adibusana Atelier.
Biasanya ia selalu elegan dan tenang, tetapi kini ia benar-benar panik. Ada apa, Monsieur Durand? Tanya Isabella cemas. Kain untuk gaun utama Jakarta Fashion Week minggu depan bermasalah. Proses pewarnaannya gagal total. Seluruh karyawan berkumpul. Jakarta Fashion Week adalah acara terpenting bagi adibusana atelier. Bagaimana bisa? Tanya Budi, ikut panik. Pemasok baru saja menelepon. 20 yard sutra untuk gaun utama rusak dalam proses pewarnaan. Warnanya benar-benar berbeda. Tidak bisakah kita ganti dengan warna lain? Jangan bicara bodoh. Semua aksesori dan sepatu sudah disesuaikan dengan warna royal blue. Kalau kita ganti sekarang, seluruh koleksi akan hancur. Wajah Claude memucat. Bagaimana dengan pemasok lain? Tanya Olivia hati-hati. Tidak ada yang bisa menyediakan sutra royal blue dengan kualitas yang sama dalam waktu 3 hari, terutama dengan jumlah sebanyak itu. Jadi, kita harus membatalkan keikutsertaan di Fashion Week? Tidak mungkin. Nasib perusahaan bergantung pada koleksi ini. Semua karyawan tampak putus asa. Saat itulah, Citra angkat bicara dengan hati-hati. Permisi. Mungkin saya bisa membantu? Apa? Semua mata tertuju pada Citra. Isabella tertawa sinis. Bantuan apa yang bisa diberikan seorang anak magang? Namun, Citra tidak menyerah. Saya mungkin bisa membantu mencari kain itu. Bagaimana caranya? Tanya Claude. Ragu. Selama seminggu ini, saya sudah berkeliling ke beberapa toko kain di Pasar Majestic dan Tanah Abang. Mungkin saya bisa mengenali kain yang mirip dengan yang kita butuhkan. Jangan bercanda, kata Budi dengan skeptis. Bagaimana kamu bisa membedakannya? Tidak semua sutra royal blue itu sama. Saya bisa merasakannya saat disentuh. Disentuh? Claude tampak tertarik. Iya. Saya bisa memastikan kualitas dan kondisi pewarnaannya dari sentuhan. Tidak masuk akal. Itu pekerjaan seorang ahli. Isabella menggelengkan kepala. Saat itu, Olivia angkat bicara. Claude, biarkan dia mencobanya. Kita tidak akan rugi apa-apa. Benarkah? Claude ragu-ragu. Tetapi ia tidak punya pilihan lain? Baiklah. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Kamu harus menemukannya paling lambat besok. Baik, Monsieur. Saya pasti akan menemukannya. Mata Citra berbinar. Keesokan harinya, hari Sabtu, Citra sudah berlari mengelilingi pusat tekstil Jakarta sejak pagi buta. Olivia menemaninya. Apa kamu yakin bisa menemukannya? Tanya Olivia cemas. Saya harus menemukannya, jawab Citra dengan penuh keyakinan. Mereka masuk ke toko kain pertama. Ada sutra royal blue? Ada. Silakan lihat di sini. Pemilik toko menunjukkan beberapa gulungan kain. Citra menyentuhnya satu persatu. Yang ini warnanya mirip, tapi kualitasnya lebih rendah. Yang ini kualitasnya bagus, tapi warnanya terlalu gelap. Kamu benar-benar bisa membedakannya? Tanya Olivia takjub. Iya, Bu, saya yakin. Toko kedua dan ketiga pun hasilnya sama. Banyak kain yang mirip, tetapi tidak ada yang benar-benar cocok. Menjelang sore, Olivia mulai kelelahan. Citra, jangan terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa? Bu, pasti ada di suatu tempat. Citra tidak menyerah. Dan di toko ketujuh. Ini dia. Teriak Citra begitu menyentuh satu gulungan kain. Benarkah? Ya? Sentuhannya sempurna, warnanya juga sama persis. Olivia memeriksa kain itu. Kau benar. Ini sama persis. Bagaimana kau tahu? Ketebalan serat sutra dan kedalaman warnanya benar-benar cocok. Bahkan sepertinya produsennya sama. Luar biasa. Namun, ada satu masalah. Stoknya hanya tersisa 15 yard. Kita kekurangan 5 yard, kata Olivia cemas. Tidak apa-apa. Kita pasti bisa menemukan sisanya di toko lain. Citra bertanya kepada pemilik toko. Pak, kira-kira di mana lagi saya bisa mendapatkan kain ini? Sepertinya saya pernah melihat kain yang sama di Istana Sutra di daerah Fatmawati. Citra dan Olivia segera naik taksi menuju Fatmawati. Setibanya di Istana Sutra, Citra memeriksa kain yang ada dan ternyata benar, itu adalah kain yang sama. Di sini ada 7 yard. Sempurna.
Sekarang kita punya total 22 yard. Minggu malam, Citra dan Olivia kembali ke kantor membawa kain itu. Claude, Isabella, dan Budi sudah menunggu. Kalian benar-benar menemukannya? Tanya Claude, setengah tidak percaya. Iya. Ini kainnya. Citra membentangkan kain itu. Claude memeriksanya sendiri. Ini. Sempurna. Mata Claude membelalak. Warnanya sama. Kualitasnya tidak ada bedanya dengan yang asli. Benarkah? Isabella menyentuh kain itu dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana kau bisa menemukannya setepat ini? Tanya Budi. Ikut terkejut. Citra memeriksa setiap toko dan memastikannya langsung dengan sentuhan tangannya, jelas Olivia. Dengan sentuhan. Benarkah? Claude menatap Citra sekali lagi. Iya, Monsieur. Setiap kain punya karakteristik unik. Ketebalan serat, kepadatan tenunan, kedalaman pewarnaan, semuanya berbeda. Luar biasa. Sungguh luar biasa, puji Claude. Citra, terima kasih. Berkatmu, peragaan busana kita terselamatkan. Sama-sama, Monsieur. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Senin berikutnya, sebuah kejutan menanti Citra. Citra, kemari ke ruangan saya. Panggil Claude. Karena kerja kerasmu akhir pekan lalu, saya memutuskan untuk mengangkatmu menjadi asisten desainer tetap. Benarkah, Monsieur? Citra tidak bisa mempercayai telinganya. Ya. Kemampuanmu membedakan kain sangat istimewa. Perusahaan kita sangat membutuhkan bakat sepertimu. Namun, ekspresi Isabella dan Budi sama sekali tidak senang. Claude, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Dia masih anak magang, protes Isabella. Meskipun magang, jika dia punya kemampuan, kita harus mengakuinya. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan perusahaan. Claude sudah mengambil keputusan. Citra, mulai besok, kamu bekerja sebagai asisten desainer. Hati Citra meluap karena bahagia. Akhirnya, ia diakui sebagai desainer sungguhan. Tetapi pada saat yang sama, ia merasakan tatapan Isabella dan Budi menjadi semakin dingin. Terutama Budi, ia tampak gelisah. Kenapa dia begitu khawatir? Pikir Citra, tetapi saat ini kebahagiaannya jauh lebih besar. Malam itu, Olivia memanggil Citra secara pribadi. Selamat, Citra. Kamu hebat sekali. Ini semua berkat Ibu Olivia. Bukan, ini karena kemampuanmu sendiri. Tapi apa, Bu? Berhati-hatilah. Promosi ini tidak berarti semuanya akan menjadi lebih mudah. Maksud Ibu, terutama, waspadai Budi. Dia tampak sangat gelisah. Ekspresi Olivia menjadi serius. Kenapa saya harus mewaspadai Pak Budi? Hanya firasat. Sepertinya dia tidak nyaman dengan kemampuanmu membedakan kain. Citra mengangguk. Sebenarnya, ia juga merasa reaksi Budi aneh. Baik, Bu. Saya akan berhati-hati. Namun, Citra tidak tahu mengapa Budi begitu gelisah, dan bahaya apa yang menantinya di depan. Citra, bagaimana menurutmu kain-kain ini? Di minggu pertamanya sebagai asisten desainer, Budi bertanya dengan ekspresi penuh arti. Citra sedang memegang kain kasmir yang baru datang. Begitu menyentuhnya, ia langsung tahu. Ini bukan kasmir asli. Apa bedanya? Kasmir asli lebih lembut dan punya kehangatan yang berbeda. Ini sepertinya campuran wool dan polyester. Wajah Budi menegang. Isabella, yang berdiri di sebelahnya, juga menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Kalau begitu, apa kamu tahu di mana kasmir yang asli? Ada di lemari penyimpanan bagian dalam. Tapi sepertinya itu untuk klien-klien khusus. Mendengar ucapan Citra, Budi dan Isabella saling berpandangan. Wanita ini tahu terlalu banyak. Sejak saat itu, Citra mengamati perusahaan dengan lebih saksama. Sebagai asisten desainer, ia bisa melihat gerak-gerik Budi dan Isabella dari dekat. Fakta-fakta mengejutkan mulai terungkap satu persatu. Setiap Selasa pagi, ketika truk dari pemasok kain premium datang, Budi dan Isabella akan memeriksa semua barang yang dikirim. Anehnya, barang dengan label yang sama disimpan terpisah menjadi dua versi. Ini apa ya, Bu? Tanya Citra suatu hari, saat menemukan dua kain berlabel sutra Italia yang sama tetapi dengan sentuhan yang berbeda. Oh, itu.
Yang satu kualitasnya lebih bagus, yang satu lagi sedikit lebih rendah, jawab Isabella sekenanya. Tetapi Citra tahu. Yang satu adalah sutra Italia asli, dan yang lainnya adalah sutra murah dari Tiongkok yang ditempeli label Italia palsu. Yang lebih mengejutkan adalah sistem manajemen klien. Setelah menyelidikinya bersama Olivia, terungkap bahwa kain yang diberikan kepada selebriti dan klien biasa benar-benar berbeda. Citra, lihat ini. Saat istirahat, Olivia membawa Citra ke ruang penyimpanan kain. Kasmir Mongolia ini harganya $800 per yard. Olivia menunjukkan kasmir berkualitas tinggi. Tapi yang sebenarnya diberikan kepada klien biasa adalah ini. Olivia mengeluarkan kain lain. Labelnya sama, tetapi sentuhannya sangat berbeda. Ini wol seharga $8 yang diberi label palsu. Klien biasa membayar $800 untuk kain ini. Citra merinding. Lalu kain yang asli kemana? Itulah masalahnya. Sepertinya Budi dan Isabella menggelapkannya dan menjualnya ke tempat lain. Skala penipuan ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sutra, kasmir, bludru. Hampir semua kain mewah telah ditukar dengan yang palsu. Yang lebih mengejutkan lagi, masalah ini tidak hanya terjadi di Adibusana Atelier. Suatu malam, Citra tidak sengaja mendengar Budi sedang menelepon. Vincent, minggu depan kirim barang yang sama ke Armani Exchange. Ya, Tom Ford juga. Tenang saja, tidak akan ada yang sadar. Armani Exchange dan Tom Ford adalah merek-merek mewah lain di Jakarta. Artinya, penipuan ini adalah kejahatan terorganisir yang menargetkan seluruh industri mode di kota ini. Jantung Citra berdebar kencang. Ini bukan sekadar penyelewengan di dalam perusahaan, melainkan skandal industri mode raksasa. Namun, yang lebih berbahaya adalah Budi dan Isabella mulai mencurigai Citra. Citra, sepertinya belakangan ini kamu terlalu banyak bertanya tentang kain, tegur Isabella dengan tajam suatu hari. Saya hanya ingin belajar, Bu. Belajar itu bagus, tapi jangan menggali terlalu dalam. Ada hal-hal yang tidak perlu kamu ketahui. Nada bicaranya mengancam. Citra merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Malam itu, Olivia menemuinya dengan wajah serius. Citra, tadi Budi bertanya padaku tentangmu. Apa, Bu? Dia bertanya apa saja yang biasa kamu lakukan. Dengan siapa kamu dekat, dan apakah kamu punya kenalan di perusahaan lain? Wajah Citra memucat. Kenapa dia menanyakan hal itu? Dia mulai curiga. Karena kamu, mereka jadi sering terpaksa menggunakan kain asli, dan itu membuat mereka gelisah. Memang, setelah Citra menjadi asisten desainer, banyak masalah muncul. Citra secara naluriah selalu memilih kain terbaik, yang membuat kualitas produk meningkat secara signifikan. Setiap kali klien terkenal memuji produk yang semakin bagus, Budi dan Isabella menjadi cemas. Terutama Vincent, si pemasok, menjadi masalah. Setelah menerima produk yang melibatkan Citra, ia terus menunjukkan reaksi curiga. Budi, kamu yakin tidak ganti pemasok? Kainnya belakangan ini bagus sekali. Tidak, Pak. Masih dari tempat yang sama. Kalau begitu, desainer barumu itu pasti punya kemampuan spesial. Kenalkan padaku nanti. Setiap kali Vincent menunjukkan ketertarikan pada Citra, wajah Budi menjadi muram. Momen yang benar-benar berbahaya pun tiba. Suatu Kamis malam, Citra tinggal lembur sendirian untuk menyiapkan kain yang akan digunakan besok. Tiba-tiba, ia mendengar suara pintu belakang kantor terbuka. Aneh, siapa yang datang jam segini? Citra diam-diam mendekati pintu belakang. Budi dan Isabella masuk sambil membawa beberapa tas hitam besar. Hati-hati. Tidak ada orang, kan? Tidak ada. Semua sudah pulang. Mereka mulai memasukkan tas-tas hitam itu ke ruang penyimpanan kain. Citra menahan napas sambil mengintip. Di dalam tas-tas itu ada kain-kain murah, sutra palsu, kasmir sintetis, kain katun biasa, semuanya dikemas seperti kain mewah. Akhir pekan ini Vincent ada transaksi besar kan? Iya. Nilainya sekitar $200.000. Apa kali ini kita pakai kain palsu lagi? Tentu saja. Klien awam mana tahu bedanya. Tapi kita harus hati-hati dengan wanita itu. Si Citra. Kenapa? Dia tahu terlalu banyak. Dia bisa membedakan kain asli dan palsu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk transaksi akhir pekan ini, jangan libatkan dia.
Dan Isabella menunjukkan ekspresi penuh arti. Jika dia terus menjadi masalah, kita harus memikirkan cara lain. Seluruh tubuh Citra membeku. Jelas sekali mereka berpikir untuk menyingkirkannya. Kembali ke mejanya dengan diam-diam, tangan Citra gemetar hebat. Ia kini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Keesokan harinya, Citra menceritakan semuanya kepada Olivia. Bu Olivia, gawat. Ada apa? Citra menjelaskan apa yang ia lihat dan dengar tadi malam. Wajah Olivia menjadi semakin muram. Ini masalah yang tidak bisa kita tangani sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Tapi kamu harus sangat berhati-hati. Mereka sudah mencurigaimu. Saya harus bagaimana sekarang? Saya takut. Olivia menggenggam erat tangan Citra. Tenang. Saya akan membantumu. Kamu tidak sendirian. Siang itu, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Vincent datang ke kantor dan meminta untuk bertemu langsung dengan Citra. Budi, kenalkan aku pada desainer barumu itu. Aku sangat penasaran. Budi tidak punya pilihan selain memanggil Citra. Dengan tegang, Citra berdiri di hadapan Vincent. Vincent adalah pria tegap berusia pertengahan 50-an dengan tatapan mata yang tajam. Halo. Jadi Anda desainer terkenal itu. Siapa nama Anda? Citra Sari, Pak. Citra Sari. Orang Jawa, ya. Bagaimana Anda bisa begitu ahli soal kain? Saya belajar dengan giat, Pak. Saya dengar kemampuanmu membedakan kain luar biasa. Bagaimana bisa? Ini adalah pertanyaan berbahaya. Citra menjawab dengan hati-hati, saya bisa membedakan kain yang bagus melalui sentuhan. Melalui sentuhan? Menarik. Kalau begitu, apa kamu bisa membedakan sutra asli dan palsu? Seketika, seisi kantor menjadi hening. Wajah Budi dan Isabella memucat. Iya, Pak. Bisa. Oh, benarkah? Coba tunjukkan. Vincent mengambil 2 jenis sutra dari ruang penyimpanan. Satu asli, satu palsu. Citra menyentuh keduanya. Yang ini asli, dan yang ini palsu. Tepat. Bagaimana kamu tahu? Sutra asli seratnya lebih seragam dan kilaunya alami. Yang palsu terasa artifisial. Vincent menunjukkan ekspresi puas. Namun, Budi dan Isabella berkeringat dingin. Citra, kamu benar-benar hebat. Nanti kalau ada waktu, mampirlah ke kantor saya. Mungkin ada tawaran bagus untukmu, kata Vincent sambil memberikan kartu namanya. Setelah Vincent pergi, Budi mendekati Citra. Citra, apapun yang kamu bicarakan dengan Vincent, berhati-hatilah. Dia orang yang rumit. Maksud Bapak, jangan terlalu terlibat. Demi keselamatanmu sendiri. Ancaman atau nasihat, Citra tidak tahu pasti. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Citra kembali merasa ada yang mengikutinya. Kali ini ia yakin, sebuah mobil hitam terus membuntutinya. Citra bergegas masuk ke stasiun KRL. Untungnya mobil itu tidak mengikutinya, tetapi ia jelas merasa sedang diawasi. Setibanya di rumah, Citra mengunci pintu dan menutup gorden. Ia mengirim pesan darurat kepada Olivia. Bu, sepertinya saya diawasi. Apa yang harus saya lakukan? Tak lama, balasan dari Olivia datang. Besok kita bertemu, hati-hati. Malam itu, Citra nyaris tidak bisa tidur. Setiap suara dari luar jendela membuatnya takut, cemas kalau ada yang mengetuk pintunya. Keesokan paginya, ia bertemu Olivia dalam perjalanan ke kantor. Citra, apa yang terjadi semalam? Citra menceritakan pertemuannya dengan Vincent dan perasaan diawasi. Sudah kuduga. Ketertarikan Vincent padamu bukanlah pertanda baik. Kenapa, Bu? Vincent bukan sekadar pemilik perusahaan pemasok kain. Dia adalah orang yang mengendalikan transaksi gelap di industri mode Jakarta. Ada rumor dia juga terhubung dengan organisasi kejahatan. Citra merinding. Jadi, saya benar-benar dalam bahaya? Ya. Terutama jika mereka tahu kamu sudah mengetahui penipuan mereka, mereka tidak akan tinggal diam. Apa yang harus saya lakukan? Kita harus mengumpulkan lebih banyak bukti dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Tapi sebelum itu, keselamatanmu yang utama. Olivia memberikan sebuah alat perekam kecil kepada Citra. Rekam percakapan mereka dengan ini.
Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Baik, Bu. Citra tahu, kini ia tidak bisa mundur lagi. Mengungkap kebenaran, atau, siang itu, Isabella memberikan tawaran khusus kepada Citra. Citra, untuk persiapan transaksi Vincent akhir pekan ini, kamu tidak perlu ikut. Kenapa, Bu? Kamu kelihatannya lelah. Istirahat saja. Tetapi Citra tahu alasan sebenarnya mereka menyingkirkannya. Sesuatu yang besar akan terjadi akhir pekan ini. Citra sudah membulatkan tekad. Meskipun berbahaya, ia akan mengungkap kebenaran. Bersama Olivia, ia mulai menyiapkan kartu terakhir mereka. Namun, ia tidak tahu bahwa Budi, Isabella, dan Vincent sedang mendiskusikan solusi final untuknya. Citra, akhir pekan ini kamu harus sangat berhati-hati. Jumat sore, Olivia berkata dengan suara tegang. Mereka sedang mengadakan pertemuan rahasia di sebuah kafe dekat kantor. Saya yakin akan terjadi sesuatu dalam transaksi Vincent. Pasti. Fakta bahwa Isabella sengaja menyingkirkanmu menunjukkan akan ada transaksi yang sangat besar kali ini. Citra menggenggam perekam kecil pemberian Olivia. Inilah saatnya untuk mendapatkan bukti kunci. Bu, saya akan menyelinap masuk ke kantor malam itu. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kamu ketahuan? Tidak ada cara lain? Jika kita melewatkan kesempatan ini, mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan bukti selamanya. Sabtu malam pukul 7, transaksi khusus Vincent dimulai. Citra bersembunyi di gang belakang kantor, mengamati situasi. Lebih banyak sedan hitam dari biasanya terparkir, dan pria-pria berjas dengan tampang seram berkeliaran di sekitar perusahaan. Ini jelas bukan transaksi biasa. Citra menyelinap masuk melalui pintu belakang, untungnya tidak ada penjaga. Semua orang sedang fokus pada persiapan transaksi. Begitu masuk ke kantor, pemandangan yang sama sekali berbeda terhampar di hadapannya. Budi dan Isabella sedang mengeluarkan kotak-kotak kain mewah dan mengemasnya secara terpisah. Citra diam-diam menyalakan alat perekamnya. Berapa banyak barang kali ini? Tanya Isabella. Sutra Italia 100 yard, Kashmir Mongolia 50 yard, dan renda Prancis 30 yard. Nilai pasarnya sekitar $500.000, jawab Budi sambil menekan kalkulator. Berapa yang akan didapat Vincent jika menjualnya ke merek lain? Setidaknya $250.000. Bagian kita 100.000. Citra menahan napas sambil mendengarkan. Akhirnya, ia mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Namun, percakapan yang lebih mengejutkan dimulai. Lalu, bagaimana dengan masalah wanita itu? Si Citra, Vincent sudah punya solusinya. Apa itu? Entah kita singkirkan dia sepenuhnya dari perusahaan, atau? Isabella menunjukkan ekspresi penuh arti. Atau apa? Orang-orang Vincent akan menawarkan pekerjaan lain untuknya. Di tempat yang sangat jauh, seperti Tiongkok atau negara Asia Tenggara lainnya. Tempat di mana sekali pergi, sulit untuk kembali, seluruh tubuh Citra membeku. Ia sadar mereka berencana untuk membuangnya ke luar negeri. Kapan? Minggu depan. Mereka akan menipunya dengan mengatakan itu adalah kesempatan bagus agar dia tidak curiga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersikaplah seperti biasa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara dari koridor. Isabella, Vincent memanggilmu. Budi dan Isabella bergegas keluar menuju ruang rapat. Citra menggunakan kesempatan ini untuk mencari lebih banyak bukti. Saat menggeledah laci meja Budi, ia menemukan dokumen yang mengejutkan. Itu adalah kontrak rahasia antara pemasok kain premium dengan beberapa merek fashion, di mana rincian pasokan yang sebenarnya dan rincian tagihan sama sekali berbeda. Skala penipuan ini mencapai puluhan juta dolar per tahun. Citra memotret semua dokumen itu dengan ponselnya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari koridor. Seseorang datang, Citra segera menutup laci dan menyembunyikan perekam serta ponselnya. Lalu bersembunyi di balik mesin fotokopi. Rasanya ada yang aneh. Suara Budi terdengar. Ia masuk ke kantor dan melihat sekeliling. Apanya yang aneh? Isabella ikut masuk. Mejaku sepertinya sedikit berantakan. Seperti ada yang menggeledahnya. Tidak mungkin. Hanya kita yang bisa masuk ke sini. Iya sih, tapi... Budi memeriksa kantor dengan curiga. Citra menahan napas, meringkuk di balik mesin fotokopi. Ah,
Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Vincent sudah menunggu. Ayo cepat. Untungnya, mereka berdua pergi. Citra menghela napas lega, tetapi momen yang lebih berbahaya menunggunya. Saat Citra hendak keluar dengan hati-hati, tiba-tiba pintu kantor terbuka. Ponselku ketinggalan. Ternyata Budi kembali masuk. Citra cepat-cepat bersembunyi di bawah meja. Budi berjalan berkeliling kantor mencari ponselnya. Jantung Citra serasa mau meledak. Tuhan, tolong jangan sampai aku ketahuan. Budi berjalan melewati meja tempat Citra bersembunyi. Citra menahan napas sepenuhnya. Ah, ini dia. Saat Budi menemukan ponselnya dan hendak pergi, sebuah suara kecil terdengar dari perekam Citra. Suara apa itu? Budi berhenti dan mulai melihat sekeliling. Seluruh tubuh Citra membeku. Sepertinya ini adalah akhir baginya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari koridor. Budi, cepat kemari. Vincent marah. Itu adalah suara panik Isabella. Ah, iya, aku datang. Budi bergegas keluar. Citra berhasil lolos dari krisis. Ia menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari perusahaan. Jantungnya berdebar kencang. Tetapi ia telah mengamankan bukti-bukti penting. Setibanya di rumah, Citra segera menghubungi Olivia. Bu, saya berhasil. Saya mendapatkan semua buktinya. Benarkah? Bukti apa? Rekaman percakapan mereka yang mengakui penipuan, dan juga foto-foto kontraknya. Olivia ikut gembira. Hebat, Citra. Sekarang kita bisa melaporkannya ke tim audit perusahaan. Tapi, Bu, ada berita yang lebih menakutkan. Citra menceritakan rencana mereka untuk membuangnya ke luar negeri. Suara Olivia langsung berubah. Apa? Kamu serius? Iya. Minggu depan mereka akan menipu saya dengan tawaran pekerjaan bagus ke Tiongkok atau Asia Tenggara. Citra, kamu harus segera berhati-hati. Minggu siang, Citra dan Olivia bertemu untuk membahas rencana selanjutnya. Apa bukti ini cukup, Bu? Cukup. Dengan rekaman suara dan foto dokumen ini, tidak hanya tim audit perusahaan, tapi lembaga investigasi eksternal pun akan bergerak. Kapan kita akan melapor? Besok, Senin pagi. Jika kita menundanya, bisa berbahaya. Namun, ada kekhawatiran yang lebih besar bagi Citra. Bu, kalau mereka tahu saya yang melapor. Jangan khawatir. Pelapor internal, whistleblower, dilindungi hukum. Dan dengan bukti yang sekuat ini, prosesnya akan cepat. Senin pagi, Citra berangkat kerja seperti biasa. Tapi hatinya sama sekali tidak tenang. Citra, hari ini kamu boleh pulang lebih awal, kata Isabella tiba-tiba. Kenapa, Bu? Tidak banyak pekerjaan. Namun Citra merasakan ada yang aneh dengan suasana kantor. Saat makan siang, Olivia memanggilnya diam-diam. Citra, aku sudah menghubungi tim audit. Kita akan bertemu sore ini. Benarkah, Bu? Ya. Tapi sampai saat itu, berhati-hatilah. Untuk jaga-jaga. Namun, sekitar pukul 2 siang, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Citra, Vincent ingin bertemu denganmu, kata Budi mendekat. Sekarang, Pak? Ya, sekarang juga. Katanya ada tawaran yang sangat bagus. Jantung Citra mulai berdebar. Sepertinya inilah kesempatan bagus yang mereka bicarakan. Tawaran apa ya, Pak? Kesempatan ke luar negeri. Kamu bisa bekerja sebagai desainer kepala di sebuah merek mewah baru di Shanghai, Tiongkok. Tiba-tiba sekali? Ya. Vincent sangat menghargai kemampuanmu dan secara khusus merekomendasikanmu. Citra tahu ini adalah jebakan. Beri saya waktu untuk berpikir. Tidak bisa. Kamu harus memutuskan sekarang. Tiket pesawatnya bahkan sudah dipesan. Tiket pesawat? Penerbangan jam 11 malam ini. Ini kesempatan yang sangat bagus, jangan dilewatkan. Suara Budi terdengar memaksa. Saat itu, ponsel Citra berdering. Itu Olivia, sebentar. Pak. Saya angkat telepon dulu. Citra, kamu di mana? Tim audit sedang dalam perjalanan ke kantor sekarang. Suara Olivia terdengar mendesak. Benarkah, Bu? Ya. Mereka akan tiba dalam 30 menit. Sampai saat itu, cari tempat yang aman. Citra merasa lega. Akhirnya, akhir dari semua ini sudah di depan mata. Setelah menutup telepon,
Budi bertanya. Siapa? Hanya teman, Pak. Jadi, bagaimana dengan tawaran ke Tiongkok? Maaf, Pak, saya menolaknya. Wajah Budi menegang. Kenapa? Ini kesempatan yang sangat bagus. Untuk saat ini, saya ingin tetap di Jakarta. Saat itu, terjadi keributan di pintu masuk perusahaan. Kami dari tim audit perusahaan. Akan ada penyelidikan, jadi semua karyawan dimohon tetap di tempat. Akhirnya, tim audit tiba. Wajah Budi dan Isabella memucat pasi. Ada apa ini? Ada laporan internal yang masuk, jadi kami melakukan audit darurat. Penyelidikan terkait dugaan penyelewengan pengadaan kain. Citra menghela napas lega. Akhirnya, kebenaran akan terungkap. Namun, Budi dan Isabella menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Konfrontasi terakhir akan segera dimulai. Citra, kami sudah memeriksa bukti yang Anda laporkan. Ketua tim audit membentangkan alat perekam dan foto-foto dokumen di depan Citra. Di ruang rapat, ada Claude, Olivia, dan anggota tim audit lainnya. Apakah bukti ini cukup? Tanya Citra hati-hati. Cukup. Bahkan, ini adalah penipuan dengan skala yang jauh lebih besar dari perkiraan kami, jawab ketua tim audit dengan wajah serius. Rekaman percakapan Budi Santoso dan Isabella Sutanto, serta kontrak-kontrak palsu ini, sudah cukup untuk tuntutan pidana. Wajah Claude pucat. Ia tampak terkejut bahwa hal seperti ini terjadi di perusahaannya sendiri. Benarkah hal seperti ini terjadi di perusahaan kita? Benar. Dan kerugiannya sangat besar. Diperkirakan skala penipuan ini mencapai puluhan juta dolar per tahun. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka dan beberapa polisi masuk. Budi Santoso dan Isabella Sutanto, Anda kami tangkap. Melalui jendela, Citra melihat Budi dan Isabella diborgol dan dibawa ke mobil polisi. Keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana dengan Vincent? Tanya Olivia. Dia juga akan segera ditangkap. Penyelidikan terhadapnya sudah berjalan. Beberapa hari kemudian, kasus ini menjadi skandal besar yang mengguncang industri mode Jakarta. Kasus penipuan kain merek mewah Jakarta, terungkap, kerugian tahunan capai 50 juta dolar. Berkat keberanian desainer perempuan Indonesia, kebenaran terungkap, berita terus-menerus meliput kasus ini. Namun, perubahan yang lebih besar menanti Citra. Seminggu setelah kasus ini meledak, Citra menerima tamu tak terduga. Selamat siang, Mbak Citra. Saya Rachel Smith dari Asosiasi Perancang Mode Indonesia. Asosiasi Perancang Mode Indonesia. Organisasi mode paling bergengsi di negeri ini. Kami sudah mendengar tentang kasus ini. Kami sangat terkesan dengan keberanian dan kemampuan luar biasa Anda dalam membedakan kain. Terima kasih, Bu. Karena itu, kami punya sebuah penawaran. Maukah Anda menerima pendidikan formal di pusat desain mode yang kami sponsori dengan beasiswa penuh? Citra merasa seperti sedang bermimpi. Memulai dari seorang anak magang hingga mendapatkan kesempatan seperti ini. Apakah saya pantas, Bu? Tentu saja. Kami membutuhkan talenta seperti Anda, dan ada kabar yang lebih mengejutkan. Dan jika Anda tertarik, setelah menyelesaikan pendidikan, kami ingin menawarkan posisi desainer kepala di merek baru yang akan kami dirikan, sebuah merek yang hanya akan menggunakan kain-kain yang jujur dan beretika. Air mata Citra mengalir. Kesempatan yang selama ini ia impikan menjadi kenyataan. Claude juga membawa kabar baik. Ia memanggil Citra secara pribadi dan berkata, Citra, terima kasih telah menyelamatkan perusahaan kami. Sama-sama, Monsieur. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Maukah kamu tinggal di perusahaan kami dan memulai awal yang baru bersama-sama? Maksud Monsieur? Kami akan merombak total Adi Busana Atelier. Menjadi perusahaan yang hanya menggunakan bahan-bahan yang jujur dan dikelola secara transparan. Bagaimana jika kamu menjadi direktur pengendalian kualitas? Namun, Citra sudah membuat keputusan. Terima kasih atas tawarannya, Monsieur. Tapi saya ingin menempuh jalan saya sendiri. 6 bulan kemudian, Citra lulus dari Pusat Desain Mode Jakarta dengan predikat terbaik. Sesuai janji, ia menjadi desainer kepala di merek baru bernama Kain Sejati. Kain Sejati adalah merek yang menjunjung tinggi kejujuran bahan dan kualitas sejati. Pengalaman dan filosofi Citra sangat cocok dengan merek ini. Di hari peluncuran,
seorang tamu tak terduga datang. Citra, selamat ya. Ternyata Olivia. Setelah kasus itu, Olivia mendirikan perusahaan konsultan khusus untuk merek-merek yang beretika. Bu Olivia, terima kasih sudah datang. Berkatmu, industri mode jadi sedikit lebih bersih. Terima kasih. Citra. Malam itu, saat merapikan studio kerjanya, Citra berpikir, aku mulai dari seorang anak magang, tapi akhirnya aku sampai di sini, di luar jendela. Gemerlap lampu kota Jakarta berpendar, kota yang sama, tetapi kini terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Sambil menatap foto neneknya, Citra bergumam. Nenek, aku berhasil. Aku menjadi desainer yang membuat pakaian jujur dari kain yang jujur. Beberapa bulan kemudian, kain sejati menjadi salah satu merek yang paling diperbincangkan di Jakarta. Filosofi Citra yang menjunjung tinggi bahan yang jujur dan kualitas sejati menyentuh hati banyak orang. Terutama, desain-desain uniknya yang memadukan batik dengan mode barat mendapat popularitas besar. Dan akhirnya, hari itu pun tiba. Mbak Citra, ada telepon dari Jakarta Fashion Week? Seorang staf berlari menghampirinya dengan antusias. Apa kata mereka? Kita diundang untuk tampil di panggung utama, katanya. Merek kita adalah merek pendatang baru yang paling menjanjikan. Citra merasa seperti mimpi. Dari seorang anak magang hingga ke panggung utama Jakarta Fashion Week. Pada hari peragaan busana, koleksi Citra meraih sukses besar. Desain-desainnya yang memadukan keindahan tradisional batik dengan sentuhan modern memukau para penonton. Indah sekali. Aku belum pernah melihat desain seperti ini. Pujian dari penonton mengalir deras. Setelah peragaan selesai, Citra memberi hormat di atas panggung. Dari kursi penonton, Olivia bertepuk tangan sambil meneteskan air mata. Malam itu, Citra sendirian di atap gedung, memandangi kota dalam diam. Di tangannya ada buket bunga ucapan selamat atas kesuksesan peragaan busananya. Nenek, aku benar-benar berhasil. Citra bergumam sambil menatap langit. Ia ingin segera memberitahukan kabar ini kepada ibunya di Yogyakarta. Ponselnya berdering. Itu Olivia. Citra, sudah lihat berita? Selamat ya. Terima kasih, Bu. Tanpa ibu, saya tidak akan sampai di sini. Apa maksudmu? Ini semua karena kemampuanmu. Hening sejenak. Citra. Kita sudah melewati banyak hal, ya? Iya, Bu. Tapi semuanya sangat berarti. Benar. Dan sekarang adalah awal yang baru. Setelah menutup telepon, Citra kembali memandangi kota. Semuanya dimulai dari sini. Citra melihat sekeliling studio kerjanya untuk terakhir kali. Besok adalah hari yang baru, dan desain-desain baru akan tercipta. Tetapi kini, ia tidak lagi merasa takut. Ia yakin bisa mengatasi kesulitan apapun yang datang. Selama ada kejujuran, ketulusan, dan semangat untuk meraih mimpi.